Jadi judi menjadi aktivitas yang baik secara agama maupun negara itu melarang, ya. Iya. Iya, itu kan kemenangan semu. Setelah kau berkali-kali kalah, kau main lagi berkali-kali kau juga kalah. Tidak mungkin para bandar ini membangun sebuah algoritma yang merugikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah senior kami juga di jurnalis dan hari ini sudah masuk di pemerintahan. Selamat datang Kak Sultan Rakib di kantor rakyat. Siap. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik-baik. Kak, orang banyak bertanya ini Kak Sultan ini pernah jadi wartawan atau sehingga masih di pemerintah atau bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan kita dulu ini siapa kita ini Kak? Jadi dulu tahun 2022-2023 saya bergabung dengan Harian Fajar, ya, salah satu media di Sulawesi Selatan cetak. Kemudian mungkin 4 tahun, 5 tahun saya coba-coba ada pembukaan, ya begitulah, terjebak di jalan yang benar, ya, tersesat di jalan yang benar. Masuk kemudian PNS pada tahun 2000, tes 2008 masuk 2009. Dan pada saat itu di Pemkot, ya, di Pemkot Makassar. Kemudian saya pindah ke Sidrap, kemudian meniti karir lagi di Pemprov. Pemprov awalnya sih saya adalah mantan 2018-2019 saya mantan Kabid Diklat struktural di Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia. BPSDM Sulsel, kemudian saya dimutasi lagi ke Satpol, Kabid Ops, dari pengembangan sumber daya manusia urus pasukan. Banyak orang. Itu seluruh Satpol itu, pasukan itu dibawa kendali saya karena Kabid Ops pada saat itu, ya. Penertiban dan penjagaan ketentraman dan ketertiban umum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi saya. Kemudian 1,5 tahun saya didapuk lagi menjadi di bidang humas. Kabid Humas, ya. Kabid Humas masuk Kominfo. Nah, itu 1 tahun, kemudian dimutasi lagi ke Kabid Persandian. Dari Kabid Persandian mungkin 7 bulan, 8 bulanan. Sekarang Kabid Aplikasi dan Informatika. Iya. Ini yang menarik ini. Banyak isu ini Kak. Siap. Soal aplikasi dan informatika. Iya. Nah, saat ini Kak, saya ingin minta tanggapan kita atau apa yang menjadi persoalan terkait dengan aplikasi dan persandian, ya, termasuk dengan situs-situs. Hari ini kita diviralkan dengan situs-situs judi online. Bagaimana tanggapan kita Kak? Kita melihat kondisi hari ini dengan banyaknya situs-situs judi atau slot online itu yang saya makin menjamuk Kak. Jadi judi menjadi aktivitas yang baik secara agama maupun negara itu melarang, ya. Agama apapun itu melarang. Negara juga secara resmi melarang. Jadi tidak ada alasan kita untuk beraktivitas dengan menggunakan judi, apalagi judi online, ya. Bahwa kemudian ini adalah sesuatu yang terus merasuki gadget teman-teman atau generasi-generasi muda itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apalagi namanya perhatian pemerintah. Karena terus terang kewenangan untuk menghapus atau mensuspend ataupun memban sebuah aplikasi maupun aplikasi mobile ataupun web itu adalah pemerintah pusat. Kominfo punya domain. Dan berapa banyak situs-situs judi online itu sudah di-cut, ibaratnya dipotong satu, mati satu, tumbuh 1000. Nah, itu dia Kak. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang karena ada dua menjadi perhatian dan menjadi penyebabnya. Pertama, larangan ini menjadi sebuah trigger bagi masyarakat atau generasi untuk mengakses itu. Semakin dilarang sesuatu, maka itu yang terjadi Kak. Nah, iya. Bahkan
data yang saya dapat terakhir Kak dari 7 seminggu ini Kominfo, Iya. itu 9.000 Kak. Tuh. Bahkan dari total kemarin dari data ini sudah ada pendiri empirik atau pengamat soal aplikasi, ternyata 4 juta Kak situs yang ada. Itu tidak bisa dipungkiri, dan kami sudah menerima laporan juga, pengaduan dari MUI, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan Front Pembela Islam ya, FPI yang sejenisnya kami terima, dan mereka meminta agar hal ini segera diperhatikan dan dihapus lagi. Tapi ini domainnya di pusat ya. Tapi sekali lagi kami berulang kali kami terima juga masukan begitu, berulang kali juga kami melakukan note ya ke pusat untuk menjadi perhatian ini dan untuk segera ditindaklanjuti. Persoalannya sekarang semakin dihilangkan semakin ada juga. Bahkan yang membuat miris kita adalah ketika slot-slot gacor ini, slot-slot online, judi online ini menjadi sebuah malware, ibarat virus ya, bagi para pemain IT misalnya ya, itu memasuki ruang-ruang website pemerintah. Nah itu dia Kak. Itu, jadi ada kementerian kena, pemerintah provinsi dari Sabang sampai Merauke juga kena, ada kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke juga kena. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ban ya, misalnya jenis judi ini dilarang ya, sama dengan situs-situs porno. Pokoknya kalau ada kata-kata porn atau apalah, pokoknya sudah tak ban ya, sudah tak ban itu. Dan caranya agar ketika dia masuk di Indonesia tidak bisa diakses oleh masyarakat, maka dia masuki dalam bentuk malware di situs-situs resmi. Karena kalau dia pakai nyantol ibarat kanker di website pemerintah ya, yang .go.id itu, maka dia seolah-olah resmi gitu, padahal ini barang yang sudah harusnya di cut gitu. Iya, yang saya baca artikel Ismail Fahmi yang dari pendiri Drone Empirik, itu ada 1 juta lebih Kak situs pemerintah yang terkena malware semacam porno sama judi-judi slot. Iya, itu ini menjadi tantangan kita ya. Tantangan kita di pemerintahan, khususnya Dinas Kominfo ya. Kenapa hal ini terjadi? Ini tantangan bagi kita di Dinas Kominfo karena kita ya, ini dampak dari transformasi digital ya, yang tidak bisa dipungkiri. Kita terus membangun sebuah aplikasi, kita melupakan bahwa firewall itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pengamanan. Ya, keamanan informasi, keamanan sistem dan lain sebagainya. Jaringan itu tempat nyantolnya malware itu kita nggak tahu. Nah, ibarat membuat sebuah rumah itu aman jika bukan saja memiliki pintu, tapi dia harus memiliki pagar. Sehingga bukan cuma itu, pagar, dan ketika ada pagar kita juga harus mampu memiliki CCTV. Kenapa? Karena dari CCTV inilah yang diimplementasikan dalam firewall itu monitoring. Nah, itu kita bisa monitoring. Wah, ada gelagak-gelagak nih yang ini motor ini sudah 2 kali lewat nih. Ya, ini dari secara otomatis ketika ada indikasi begitu, kerentanan keamanan sebuah sistem itu bisa kita mitigasi di situ, mencegahnya. Dan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh perhatian Dinas Kominfo seluruh Indonesia, bahwa aplikasi itu harus dibangun berbanding lurus dengan sistem pengamanan yang harus ada kita bangun juga. Makanya Badan Sandi dan Cyber Negara itu, BSSN, bagian yang mensupport kami di Dinas Kominfo Sulsel,
untungnya ya kita juga memiliki BSSN yang kuat dari segi sistem pengamanan. Mereka membackup. Jadi kalau kita misalnya kami kena misalnya ya serangan slot gacor, malware slot gacor atau apalah situs-situs dan dilarang, tapi dia sudah masuk menempel di website kami. Kami kemudian menggunakan firewall kami untuk kemudian kita amputasi atau apapun melakukan tindakan-tindakan. Kalau tidak bisa ya kita langsung lapor dan BSSN yang langsung turun tangan untuk melakukan intervensi. Berarti mindsetnya pemerintah sudah masuk di situ juga ya kan? Sudah. Karena setahu kami juga saat juga saya pernah masuk di komunitas IT misalnya, beberapa program-program kemarin juga sudah kita ikuti. Diskusi kami bahwa pemerintah tidak peka di situ kan, maksudnya belum kena di situ dia. Sehingga memang banyak yang kayak hunter-hunter bug itu tidak dipakai, hanya orang Indonesia yang dipakai di luar dari anak bangsa misalnya seperti itu. Kira-kira program Diskominfo apakah sudah mulai memprioritaskan malware-nya atau seperti bagaimana? Apakah sudah ada perbedaan dengan cara pandangnya melihat kondisi seperti jadi ini kan belum cukup 1 bulan saya menjabat Kabid Aplikasi ya. Jadi saya mengharapkan ada kekuatan-kekuatan lain yang mampu kita pakai untuk meningkatkan keamanan kita. Jadi misalnya begini, jangan disangka bahwa komunitas-komunitas para penggiat IT ya, saya tidak mau menyebut bahwa hacker atau cracker. Baiknya kita rangkul bersama untuk kemudian kita bersama-sama untuk membangun sebuah sinergi, kemudian melakukan kegiatan yang mensupport satu sama lain agar kekuatan-kekuatan IT yang kita bangun itu teruji dan kita bisa sama-sama untuk saling menguji gitu. Nah itu dia Kak. Karena kan menguji kerentanan kita. Karena kan banyak juga kan, karena citra pemerintah juga ketika websitenya di rantan misalnya judi apa itu kan sangat memalukan kan. Itu yang sangat memalukan, apalagi ternyata judi juga mempunyai IT yang sangat luar biasa kan. Kalau judi online itu Pak, tidak mungkin dia membangun sebuah sistem untuk dia rugi. Bandar itu berpikir begini, di mana-mana bandar membangun sebuah sistem judi online untuk kepentingan dia lah secara finansial ya. Tidak ada orang bandar itu membangun sistem judinya untuk kemudian menghibahkan hartanya, menghibahkan uangnya kepada orang. Enggak lah. Dia bangun sebuah sistem, bagaimanapun dia bangun sebuah sistem untuk kepentingan dia secara finansial ya. Jadi teman-teman seluruh sulsel mungkin yang penggemar judi, jangan terlalu GR dengan kemenangan-kemenangan yang kita ambil. Nah itu dia Kak. Itu kemenangan semua. Kenapa? Mungkin kita dapat hari ini jackpot, itu kan berkali-kali kau kalah sebelumnya. Jadi cuma maksim. Iya maksim. Jadi mau di apa tetap kau kalah. Nggak bisa kau kalah bandar. Jadi bandar itu dia bangun sistemnya, ada kan namanya random number generator ya di slot-slot yang tak putar itu. Dia atur. Ada, dia atur. Dia pasti atur lah. Jadi seolah-olah kalau ada orang menang, misalnya Sabri menang 1 kali, pasti kau bangga itu. Menang. Pasti dalam psikologi pasti illusion of control ya. Saya memang hebat, saya menang ini. Kau kasihlah kami pacarmu, istri. Menang ini hebat kami memang. Itu memancing lagi untuk kemudian kita main lagi. Tidak mungkin mau menang lagi bos. Berkali-kali lagi. Jadi tidak ada itu yang namanya Kak. Daletku ini apa? Hari keberuntunganku ini semua. Jadi illusion of control itu adalah sebuah perasaan yang seolah-olah apa yang kita dapatkan padahal di luar kontrol tak, di luar kekuasaan tak kita dapatkan. Wah hebat mentung, saya menjudi padahal tidak ji. Itu karena kau mendapatkan
algoritma kebetulan aja kok menang. Algoritmanya di situ Kak ya. Algoritmanya. Jadi dia sudah pasang Mi, dia sudah tahu Mi. Jadi bullshit itu kalau ada orang main judi mengharap kaya, nggak ada. Nggak ada Kak ya. Yang ini ya ekosistemnya judi itu ya, player, bandar, dan satu yang bisa kalahkan bandar Pak. Apa itu? Orang yang mengakali judi online. Siapa itu? Ya. Cracker, orang yang mau berusaha memasuki sistemnya, menghack ya istilahnya. Kalau kita orang-orang biasa Kak, apalagi pakai rakyat biasa ya, 100.000 dulu untuk slot ya. Nggak ada, bullshit itu Pak, tidak ada. Tidak ada. Jadi yang menang itu player itu, rate untuk player itu anu semua aja itu. Player bandar dia menang. Semakin bandar bisa rugi kalau tidak ada orang main. Itu Ji. Itu ruginya kan Di? Tapi kalau kita berusaha mengalahkan bandar dengan cara mengkrik sistem, mengcracker, jadi kita susupi dia, kita hack itu barang menjadi semua, kemudian dia mampu kita kuasai itu sistem dan kita menang. Itu bisa kan? Itu orang yang mengakali judi yang bisa. Ternyata kita selama ini kita selalu beranggapan hal yang terkecil lah ya. Domino apa ya? Yang menangkan pas kita depol kalah. Ternyata ya seperti itu ya Kak. Nah. Jadi memang kalau yang ada di pikiran kita Kak, apa solusi atau apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan Kak soal judi-judi online ini khususnya kita yang satu. Jadi semua stakeholder harus bekerja sama untuk menghilangkan ini. Tokoh agama harus turun tangan, pemerintah juga harus maksimal bekerja, kemudian ruang-ruang privasi keluarga itu harus menjadi perhatian. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga harus memberikan edukasi literasi digital kepada anak-anak mereka bahwa judi online itu adalah sesuatu yang semua yang kalau kau kerja tidak mungkin lah, tidak ada, itu sudah bullshit itu. Kau akan menjadi seorang pecundang yang hanya mengharap kemenangan yang menurut algoritmanya ini bandar, tidak mungkin kau dapat kemenangan terus. Kau akan mendapatkan 1/1000 lah. 1/1000 ya. Jadi fenomena yang jadi masalah sekarang, masyarakat masih terus saja untuk lakukan itu. Dan ini mungkin belum mendapatkan literasi, sosialisasi tentang literasi digital kepada masyarakat seutuhnya ya. Jadi sebenarnya ini bukan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah saja, tapi ini menjadi tanggung jawab tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahwa sudahlah, percuma itu judi yang kita lakoni, kecuali ini terlepas larangan agama, larangan negara, pemerintah ya. Terlepas dari itu keduanya, kecuali kalau kita bermain slot judi itu untuk senang-senang. Kalau untuk senang-senang, ya mungkin ya salah juga ini saya persepsikan ini, karena ini kalau saya menafikan ini dua larangan ini ya. Tapi kalau mau senang-senang ya, kau akan dapat senangnya karena suara-suara dering-dering lotre itu kan banyak orang tergiur mendengarnya. Jadi seolah-olah ada di Genting, ada di di Las Vegas, suara-suaranya kan. Ada kesenangan tersendiri. Ada. Tapi kalau mengharapkan untuk menang dengan finansial yang enggak lah. Saya kan sebagai trader, ternyata judi online ini ada algoritma ya. Iya, dia sudah susun. Tidak mungkin tidak mungkin para bandar ini membangun sebuah algoritma yang merugikan dia. Nah itu dia pemirsa, bahwa ternyata judi online ini ada algoritma yang mengatur kemenangan dan kekalahannya. Betul, ada. Dan house always wins.
tuan rumah selalu menang. Ada istilahnya itu the host always win. Itu. Jadi bandar itu selalu menang. Tidak ada itu. Kalau dari segi kita kan sebagai persani, apa sih program-program yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tadi semua apa sih? Kolaborasi di Diskominfo itu antara Persendian dengan Bina Aplikasi itu selalu melakukan literasi digital kepada masyarakat khususnya generasi muda ya. Kemarin waktu PPDB penerimaan siswa baru kami juga masuk memberikan literasi digital kepada seluruh SMA baik secara langsung on the spot maupun secara virtual, dan juga memberikan literasi digital berupa pembuatan konten-konten yang mengajak ya kepada mereka untuk bijak saat melakukan sosial media gitu, saat menggunakan sosial media, karena sosial media ini menjadi pintu utama untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya seperti itu, judi online itu. Iya. Mereka dapat di mana aplikasi itu? Sosial media dong. Sosial media kan? Nggak ada. Iklan ads-nya. Baru misalnya di TikTok, di IG itu semakin kita sering algoritmanya di TikTok dengan Instagram, semakin sering kita juga membuka sesuatu atau mencari sesuatu, maka dia ajak kita juga sesuatu yang korelasi dengan apa yang kita cari. Iya, gitu. Iya. Begitu kan? Kita saja diskusi soal ini, pasti akan muncul nanti link atau promosi-promosi soal itu. Iya, itu karena mereka tahu bagaimana caranya menaklukkan dan menggait orang. Nah sekarang Kak, apa harapan kita sebagai kami di Persendian Kak terkait dengan generasi muda soal pesan-pesan kita ke generasi milenial ini Kak soal dengan maraknya judi yang ada di masyarakat? Ya, sekali lagi bahwa judi online itu yang lagi marak di tengah masyarakat meskipun sudah dilarang pemerintah, dilarang agama itu. Harapan kami semua adalah bagaimana caranya agar masyarakat itu sadar bahwa judi itu adalah haram lah ya. Kedua, percuma dilakukan dan itu akan merugikan kita semua. Ini kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kemudian sadar bahwa judi ini seperti apa ya? Permainan yang akan merugikan kita. Iya. Ingat, yang bisa menang di judi itu, yang bisa memanfaatkan judi itu adalah bandar. Bandar akan rugi jika tidak ada orang main. Selesai. Iya. Itu saja. Bisa kau ambil keuntungan dari judi online sepanjang kamu mampu mengakali itu sistem. Mampu menembus itu sistem untuk kemudian membalikkan. Selain itu rugi. Nggak ada. Kalau kita mau menjadi pemain biasa-biasa saja, ndaklah, bullshit itu. Dia cuma ada kebanggaan tersendiri bagi pemain-pemain judi ya, player-player. Di warkop ini bagaimana suara-suaranya menang jackpot, suara-suara jackpot. Iya, itu kan kemenangan semu. Setelah kau berkali-kali kalah, kau main lagi berkali-kali kau juga kalah. Apa untungnya coba? Nggak ada. Dan banyak kita baca sendiri di media sosial, media mainstream itu banyaknya perlakuan kriminal atas yang didahului oleh kegiatan judi online, kekerasan, pencurian, manipulatif lainnya. Itu kan berasal dari efek sosialnya lebih parah juga ya? Parah, sangat parah. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, pemerintah. Sekali lagi, ini bukan tugas sendirinya pemerintah. Kami tentu mengajak kepada seluruh pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk marilah kita ciptakan sebuah edukasi yang baik, literasi digital kepada generasi muda kita, mulai dari ruang keluarga kita, mengajak kepada anak-anak kita untuk tidak pernah mengakses hal-hal seperti itu. Kemudian keluar lagi tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga, NGO, sekolah-sekolah, guru-guru. Marilah kita menyadarkan generasi muda kita bahwa sia-sialah yang kita lakukan jika judi online kita lakukan. Itu memperkaya
bandar. Iya. Kalau ada yang mengatakan begini, di Singapura orang dilegalkan dan banyak pendapatan di situ. Iyalah, karena pajaknya memang judi, Pak. Pajaknya kan? Tinggi ya. Tapi di Indonesia kan dilarang, Pak. Mana kita mau tarik pajak? Tidak ada. Nggak ada. Kecuali pemerintah pusat melegalkan ini judi. Tapi risikonya akan ada demo berjilid-jilid. Masyarakat kan. Pasti. Risiko tinggi. Enggak lah. Makanya dia datang itu, judi online itu datang diam-diam. Gitu. Itu mungkin masukannya kita, dan saya satu kutipan bahwa ternyata judi ini ada algoritmanya, dan algoritma itu disetting kan? Disetting. Dan kalau kita pakai pasti disetting kalah, karena judi kalau menang semua berarti tidak ada yang kalah. Tidak mungkin lah. Bandar tidak mau kalah lah dia, Bang. Begitu dari kita, terima kasih banyak. Siap. Peserta, terima kasih banyak di kantor Rakyat News, dan untuk penonton kita akan ada menghadirkan podcast selanjutnya dengan berbagai topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.